Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustiaman dari kelompok 2 akuntansi A. Yang beranggotakan satu orang, yaitu saya sendiri, telah merangkum materi tentang urgensi agama. Sebelumnya kita lihat alur pembahasan. Yang pertama adalah pengertian agama, yang kedua urgensi agama, yang ketiga ruang lingkup dari agama, yang keempat fungsi agama, yang kelima Islam holistik, dan yang terakhir hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Tidak usah lama-lama lagi, kencangkan handsfree, simetriskan posisi rebahan. Di awal slide kita akan diperlihatkan pengertian dari agama. Menurut Carl Gustav Jung, agama adalah ketundukan pada kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan kita sendiri. Ketidaksadar yang disebabkan oleh kekuatan di luar diri yang disebut ketidaksadaran agamis. Agama dipandang sebagai fenomena yang lahir dari ketidaksadaran. Pengertian dari agama Islam, Islam adalah sebuah agama yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul paling akhir untuk menjadi petunjuk atau pedoman hidup bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Arti Islam menurut bahasa, Islam dari kata salim yang memiliki arti damai. Sebagaimana di surat Al-Anfal dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in janu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas-sami'ul 'alim. Yang artinya, dan apabila mereka mendekatkan kepada perdamaian, maka dekatkan kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh ialah yang maha mendengar lagi maha tahu. Quran surat Al-Anfal ayat 61. Arti salim di atas yaitu damai atau perdamaian, dan termasuk salah satu arti atau makna dan ciri khas dari Islam, yakni Islam termasuk agama yang selalu membawa umatnya ke dalam perdamaian. Lanjut, pembahasan yang kedua, kita bisa mengetahui dari pengertian urgensi agama. Urgensi agama menurut Einstein menyatakan bahwa sifat sosial manusia merupakan salah satu faktor pendorong terwujudnya agama. Harapan akan adanya sesuatu yang dapat memberi petunjuk dan pengarahan, harapan mencintai dan dicintai, keinginan bersandar pada orang lain dan terlepas dari putus asa, semua itu terbentuk dalam diri sendiri, dasar kejiwaan untuk menerima keimanan Tuhan. Pengertian urgensi agama menurut agama Islam. Yang pertama, Islam sebagai wahyu ilahi. Menurut Quran surat An-Najm ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang wahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Yang kedua, sebagai pedoman hidup. Menurut surat Al-Jasiyah ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun. Yang artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran surat Al-Jasiyah ayat 20. Untuk pembahasan yang ketiga, kita harus mengetahui apa saja ruang lingkup agama. Ruang lingkup agama secara universal. 1. Keyakinan atau credal, yaitu keyakinan akan adanya suatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan menciptakan alam. Yang kedua, peribadatan, yaitu ritual, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukan. Yang ketiga, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut.
Ruang lingkup agama Islam. 1. Iman, artinya membenarkan dengan hati, merealisasikan atau mewujudkan dalam perkataan dan perbuatan akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemaha sempurnaannya. Para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, hari akhir serta qada dan qadar. Yang kedua, Islam artinya taat, tunduk dan menyerahkan diri atas segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam terdiri atas syahadat, salat, zakat, puasa, dan naik haji. Yang ketiga, ihsan artinya berakhlak dan berbuat soleh sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama makhluknya dilakukannya dengan penuh keikhlasan, seakan-akan Allah menyaksikan sepanjang waktu. Fungsi agama. Setiap sesuatu itu memiliki fungsinya masing-masing, dan inilah fungsi dari agama. 1. Sebagai sumber moral. Agama menjadi sumber moral karena agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat serta adanya perintah dan larangan. Yang kedua, agama petunjuk kebenaran. Agama adalah petunjuk kebenaran. Bahkan agama itulah kebenaran, yaitu kebenaran yang mutlak dan universal. Itulah agama Islam. 3. Agama sumber informasi metafisika. Rahasia metafisika juga termasuk hal yang ingin disingkap oleh manusia. Padahal masalah metafisika adalah masalah gaib seperti hidup setelah mati, Tuhan, surga, neraka, atau hal lain di balik alam nyata ini. Sesungguhnya persoalan metafisika sudah termasuk wilayah agama atau iman dan hanya Allah yang mengetahuinya. Yang keempat, agama pembimbing rohani manusia. Manusia diberi cobaan Tuhan dengan keburukan dan kebaikan, dan hal itu dimaksudkan sebagai ujian manusia dalam menghadapi cobaan. Fungsi Islam dalam kehidupan. 1. Sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendalian utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapat sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman dan menentram jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis ataupun rohani dan sosial akan mampu menghadapi dengan tenang. Yang kedua, penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dan pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Yang ketiga, penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, tak peduli orang itu kaya apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Lain halnya dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tebal tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Dalam ajaran Islam, harta kekayaan itu merupakan titipan Allah. Di dalamnya terdapat hak orang-orang miskin dan anak yatim piatu. Bahkan sewaktu-waktu bisa diambil oleh Yang Maha Berkehendak. Yang keempat, pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman, akan menjalankan setiap ajaran agamanya. Terlebih dalam ajaran Islam, akhlak amat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangat tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintahkan untuk meminta dihormati. Islam mengatur hubungan orang tua dan anak dengan begitu indah dalam Al-Quran pada ayat yang berbunyi, dan jangan kau ucapkan kepada kedua orang tuamu, uf. Tidak ada ayat yang memerintahkan kepada manusia atau orang tua untuk meminta dihormati kepada anak. Lanjut, pembahasan selanjutnya kita akan berfokus pada Islam holistik. Pengertian holistik. Sejarah. Kata holistik berasal dari kata holisme atau holism. Kata holisme pertama kali digunakan oleh J.C. Smuts pada tahun 1926 dalam tulisannya yang berjudul Holism and Evolution, seperti yang ditulis oleh Shinji Nobira dalam makalah Education for Humanity, Implementing Value in Holistic Education, bahwa the word holistic is different from the holism. The word holism is said to have been first used in Holism and Evolution by J.C. Smuts, written in 1926. Asal kata holism
diambil dari bahasa Yunani holos yang berarti semua atau keseluruhan. Smuts mendefinisikan holisme sebagai sebuah kecenderungan alam untuk membentuk suatu yang utuh sehingga suatu tersebut lebih besar daripada sekedar gabungan-gabungan bagian hasil evolusi. Untuk pengertian holistik menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa Anda baca sendiri. Holistik menurut Islam, dalam perkembangannya agama Islam memiliki dua dimensi, yaitu esoterik dan eksoterik, yang mana sebenarnya dua dimensi ini juga dimiliki oleh setiap agama di berbagai belahan dunia. Pada dimensi esoterik, agama melampaui batas ruang dan waktu. Bahkan agama berkutat di ranah rasionalitas maupun non-rasionalitas, tak terbatas dan mutlak. Sedangkan pada dimensi eksoterik, agama sangatlah terstruktur, terbatas, dan berada dalam skup rasio dan bersifat relatif. Relativitas agama, eksoterisme, membuka peluang untuk mendapat melakukan berbagai kajian dan kritik terhadap agama secara mendalam, baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Hal ini akan memunculkan berbagai kebenaran dan kompleks yang mana telah kita ketahui bersamanya bahwa problematika zaman selalu berkembang. Dalam konten publik, agama Islam tidak lepas dari konteks di mana ia berpijak. Oleh karena itu, pengkajian di Islam tidaklah dilakukan dengan suatu pendekatan dan perspektif saja, melainkan berbagai pendekatan yang mana diharapkan akan menjadi solusi kehidupan dalam bermasyarakat. Di akhir pembahasan, kita akan membahas hubungan dari akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah bentuk jamak dari kata aqaid, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengar, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Menurut Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm dalam kitab Al-Hikam fi Usulil Ahkam, syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik, juga akan sebaliknya. Jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Kata akhlak juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikrad dari. Artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingat manusia kepada negeri akhirat. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Adapun filosofi lain, akidah, syariah, dan akhlak bagaikan suatu pohon, di mana akidah merupakan akar, syariah merupakan batang, dan akhlak adalah dedaunan. Syariah dan akhlak yang tumbang tanpa adanya akidah yang mengakar. Ending yang sangat membingungkan. Bisa kita simpulkan bahwa agama itu adalah keyakinan atas ketakutan kita kepada zat yang lebih kuat dan tidak bisa dipikirkan oleh akal karena hanya bisa diyakini oleh hati dan mengatur hubungan antara Tuhan dan manusia. Sekian dan terima kasih. Saya Kustiaman dan para staf-staf yang bertugas untuk berpamit. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.